Saatnya tidur dan ambil selimut. Nah, biasanya kamu akan melongok ke bawah tempat tidur kamu kalau ada monster. Kamu baru saja menutup jendela dan menjaga diri kamu tetap aman di dalam, bukan? Tetapi bagaimana jika semua monster dan hantu yang kamu bayangkan begitu menakutkan dibandingkan dengan serangga tersembunyi di kamar kamu? Itu benar, Bung. Saat kamu tidur, tanaman merambat naik dan bersinar, bangun dan siap menggigit kamu, mengais properti kamu, dan meneror tanaman kebun kamu, dan banyak lagi. Ingin tahu? Kami bawakan kamu daftar 7 serangga paling berbahaya yang muncul di malam hari. Bersiaplah semua, ini akan sedikit menyengat. Jangkrik. Di tengah teriknya musim panas, ketika burung-burung berhenti berkicau, bumi terus berkicau. Ya, jangkrik. Lalu mengapa kamu sangat membenci mereka? Iyalah, jangkrik terdengar bagus kalau kamu berada di luar. Ketika mereka berada di dinding kamu, mereka terdengar kurang menyenangkan dan mungkin sangat mengganggu. Penasaran mengapa kamu hanya mendengarnya di malam hari? Serangga yang melompat ini binatang malam dan paling aktif di malam hari. Jangkrik rumah secara khusus melekat pada cahaya, panas, embun, dan kelembaban. Mereka menghabiskan waktu siang hari di dalam celah atau di bawah kulit pohon, dan pada malam hari mereka muncul mencari makanan, dan pasangan yang melegakan adalah mereka tidak berbahaya, jarang bisa menusuk kulit manusia, tapi ya, mereka bisa menjadi sangat keras. Apa yang perlu kamu lakukan untuk menjauhkan mereka? Cari celah atau pipa yang bocor dan pastikan kamu menambalnya. Seperti kebanyakan hama lainnya, jangkrik menyelinap masuk melalui celah di fondasi, jendela atau kusen pintu. Jadi sekarang setelah kamu tahu tempat-tempat ini, hambat saja mereka. Kutu busuk. Mungkin ada alasan yang bagus mengapa seseorang mengucapkan kepada kamu, "Selamat malam, tidur nyenyak, jangan biarkan kutu busuk menggigit." Tidak ada kejutan di sini. Ya, kita semua tahu yang terburuk dari jenisnya adalah kutu busuk, dan ya, mereka aktif di malam hari. Kutu busuk tidak dapat mengekstrak darah yang mereka butuhkan dengan cepat atau menempel pada orang dengan paksa. Sebaliknya, mereka menunggu sampai mangsanya tidak bergerak, seperti ketika mereka sedang tidur, sehingga mereka dapat menikmati darah mangsanya di waktu luang. Kutu busuk menjadi lebih aktif di malam hari karena saat mangsanya rentan dan karena kegelapan memberi mereka perlindungan. Serangga nokturnal kecil ini dapat hidup di tempat tidur kamu selama berbulan-bulan tanpa kamu sadari. Mereka hidup di bawah kasur, mereka cerdas, mereka metodis, dan mereka dapat memiliki gelar dalam bidang anestesiologi karena air liur mereka mengandung anestesi ringan. Sulit dan makan waktu untuk menyingkirkan kutu busuk. Cuci dan bersihkan ranjang tempat tidur kamu sesering mungkin. Periksa kotoran atau telurnya. Panas membunuh kutu busuk. Jika tempat tidur kamu sangat terkontaminasi oleh kutu busuk, kamu perlu mengasapi kamar tidur kamu. Kelabang. Pada awalnya, kamu mungkin berpikir, kelabang rumah menakutkan. Betulkah? Ya, itu mungkin tampak seperti bukan masalah besar. Tapi pernahkah kamu melihat mereka bergerak? Mereka berlari cepat dan sering tidak menentu. Jika terpojok, mereka mungkin menyerang, mengintimidasi. Itu bisa menjadi sangat menyeramkan. Kelabang juga bisa menyengat dengan kaki depannya. Tetapi alasan sebenarnya kami memasukkan teror kecil ini di dalam daftar kami adalah karena mereka sangat menakutkan. Kelabang rumah dapat memiliki 8 pasang kaki yang panjang. Meskipun namanya menyiratkan mereka memiliki 100 kaki, mereka juga dapat memiliki 15 hingga 177 kaki. Mereka bersembunyi di siang hari dan keluar di malam hari berburu mangsanya. Kamu mungkin melihatnya di area lembab atau dapur karena mereka tertarik pada tempat yang lembab, gelap, dan hangat, di mana mereka dapat menjaga kelembaban dan menyerap panas. Jauhkan mereka, tutup jendela kamu di malam hari, dan sumbat titik masuk seperti lubang antara saluran utilitas dan dinding. Ini dapat membantu. Nyamuk. Ya, selanjutnya adalah serangga bersayap paling menyebalkan yang pernah ada. Kami tidak perlu memperkenalkan nyamuk kepada kalian, bukan? Kita semua tahu betapa menjengkelkannya mereka, terutama ketika kamu pergi ke tempat tidur dan kamu baru merasa nyaman. Saat itulah mereka datang berdengung, bukan? Nyamuk, seperti yang kita tahu, menjadi jauh lebih aktif mulai sekitar senja. Pada saat matahari mulai terbenam dan ketika sudah cukup dingin, nyamuk menjadi liar dan menggigit kamu. Ini terjadi karena mereka dapat merasakan panas yang dihasilkan oleh tubuh kamu. Selain itu, saat tidur, tubuh kita menghasilkan sejumlah zat kimia yang sangat disukai nyamuk. Nyamuk kawin, bersarang, dan bertelur di genangan air. Mereka tidak membutuhkan banyak kelembaban, tetapi mereka akan mencarinya.
Ada sekitar 170 jenis nyamuk di Amerika Utara saja. Beberapa yang paling berbahaya, nyamuk Culex, nyamuk macan Asia, dan nyamuk demam kuning menyebarkan penyakit seperti malaria, demam kuning, virus West Nile, dan Zika, dan lain-lain. Bagaimana cara melindungi diri kamu dari mereka? Cari tempat di halaman rumah kamu di mana kelembaban terkumpul seperti area basah, penumpukan di selokan, atau genangan air. Cobalah untuk tidak keluar pada malam hari tanpa semprotan serangga dan kenakan baju lengan panjang. Jika kamu terus mengalami masalah, tutup pintu dan jendela rumah kamu sampai kamu menemukan tempat berkembang biak nyamuk, dan tentu saja kamu selalu dapat menggunakan pengusir nyamuk. Serangga pencium terdengar menakutkan. Serangga pencium adalah jenis lain dari serangga nokturnal yang menyebarkan penyakit mematikan. Mereka tidur di siang hari dan biasanya menggigit manusia saat tidur di malam hari. Mereka disebut serangga pencium karena mereka sering menggigit di sekitar mulut atau area wajah lainnya. Serangga pencium juga membawa parasit yang menyebabkan penyakit cagas, infeksi sistematik yang dapat menyebabkan pembengkakan, masalah jantung, dan masalah pencernaan. Hampir 300.000 orang di Amerika Serikat terinfeksi parasit. Serangga pencium memiliki kepala berbentuk kerucut. Mereka berwarna coklat muda sampai hitam, meskipun beberapa spesies memiliki tanda merah, kuning, atau coklat di perut mereka. Bagaimana cara melindungi diri kamu? Kamu harus menambal retakan, memasang penyapu pintu, dan membuang tumpukan puing dari halaman untuk menjauhkannya. Ngengat adalah salah satu organisme yang paling beragam dan sukses di bumi. Menurut satu perkiraan, ada sekitar 160.000 spesies di dunia. Mereka sering dikenal sebagai kupu-kupu malam. Ngengat datang dalam warna dan pola yang begitu mempesona atau samar sehingga ideal untuk kamuflase. Bentuk dan ukurannya berkisar dari sekecil kepala peniti hingga sebesar tangan manusia dewasa. Mereka muncul setelah gelap untuk menyerbuki bunga dan terbang ke bola lampu teras dan sering tertarik pada nyala lilin dan apapun yang menyala. Para ilmuwan menduga bahwa ngengat dan serangga malam lainnya tertarik pada cahaya karena mereka menggunakan bulan untuk bernavigasi sebelum listrik ditemukan. Bagaimana kamu menyingkirkan mereka? Isi rumah kamu dengan cedar dan kombinasikan herba kering yang hancur dan bubuk seperti lavender, daun salam, cengkeh, rosemary, dan thyme. Laba-laba penenun orb. Apa yang lebih menakutkan daripada monster? Bagi sebagian orang, laba-laba. Laba-laba penenun orb adalah laba-laba yang keluar pada malam hari. Mereka membuat jaringan melingkar yang terorganisir, yang bentuknya mirip dengan jaring-jaring yang digambar dalam dekorasi Halloween. Itu benar, mereka dikenal dengan konstruksi web yang besar. Jaring laba-laba penenun bola taman yang sangat besar dan berdiameter hingga 3 kaki. Jika diamati di habitat aslinya, laba-laba penenun orb biasanya akan terlihat menggantung kepala di jaringnya. Mereka biasanya laba-laba nokturnal dan mereka benar-benar keluar pada malam hari untuk membuat atau memperbaiki jaring mereka. Beberapa laba-laba penenun bola meruntuhkan dan bahkan memakan banyak sutra jaring saat pagi mulai menyingsing. Meskipun penampilannya hampir menakutkan, penenun orb tidak dianggap berbahaya secara medis. Mereka jarang menggigit dan hanya melakukannya ketika terancam dan tidak dapat melarikan diri. Bagaimana kamu mencegah laba-laba ini? Tutup lubang, retakan, dan celah di bagian luar rumah untuk mencegah masuknya laba-laba ini ke ruang keluarga rumah, dan singkirkan sampah tanah dan tempat lain yang berfungsi sebagai tempat berteduh laba-laba. Apakah kamu tahu lebih banyak serangga yang berbahaya dan cara lain untuk mencegahnya? Berbagilah dengan kami, dan sebelum kamu tidur malam ini, pastikan kamu memeriksa sprei, celah, dan retakan di dinding kamu. Selamat malam, dan pastikan kamu tidak membiarkan serangga menggigit. Temukan lebih banyak, tahu lebih banyak, dan tonton terus Ingin Tahu.